Welcome to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kampus IAIN Langsa, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Di sini kami akan menjelaskan tentang klien center terapi dari mata kuliah model-model konseling yang dibimbing oleh Ibu Sabrida M. Ilyas. Perkenalkan, nama saya Putri Windy Aulia, NIM 302-2018-015. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Windy Ananda, NIM 302-2018-075. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Nanda Ramaija, NIM 302-2018-020. Selamat menonton. Joe Rogers lahir pada tanggal 8 Januari 1902 di Amerika Serikat. Ia meninggal pada tanggal 4 Februari 1987 di Amerika Serikat. Rogers adalah seorang psikologi yang banyak dikenal dengan pendekatan terapi klien yang berpusat pada klien. Rogers adalah seorang empirisme yang mendasarkan teorinya pada data mentah. Ia percaya pentingnya pengamatan subjektif, dan ia juga percaya bahwa pemikiran yang teliti dan validasi penelitian diperlukan untuk menolak kecurangan diri. Rogers membangun teorinya ini berdasarkan penelitian dan observasi, yang dimana akhirnya ia memandang bahwa manusia itu adalah baik. Beberapa konservasi Rogers tentang hakikat manusia. Yang pertama, manusia tumbuh melalui pengalamannya, baik melalui perasaan, pikiran, kesadaran, ataupun penemuan. Yang kedua, hidup adalah kehidupan saat ini. Yang ketiga, manusia adalah makhluk subjektif. Dan yang terakhir adalah keakraban manusia merupakan salah satu cara seorang paling banyak memenuhi kebutuhannya. Client-centered therapy sering pula dikenal sebagai teori non-direktif atau berpusat pada pribadi. Pendekatan konseling client-centered menekankan pada kecakapan klien untuk menentukan isu yang penting bagi dirinya dan pemecahan masalah dirinya. Konsep pokok yang mendasari adalah hal yang menyangkut konsep-konsep mengenali diri, aktualisasi diri, teori kepribadian, dan hakikat kecemasan. Peran-peran konselor dalam client-centered terapi ini, yang pertama, konselor tidak memimpin, mengatur, atau menentukan proses perkembangan konseling, tetapi semua itu dilakukan oleh klien. Yang kedua, konselor merefleksikan perasaan-perasaan klien, sedangkan arah pembicaraan ditentukan oleh klien. Yang ketiga, konselor menerima klien dengan sepenuhnya dan keadaan seperti apapun. Dan yang terakhir, konselor memberikan kebebasan pada klien untuk mengekspresikan perasaan-perasaan sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya. baiklah, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pendekatan client center. Yang pertama adalah klien dapat bertanggung jawab, memiliki kesanggupan dalam memecahkan masalahnya, dan memilih perilaku yang dianggap pantas bagi dirinya. Dan yang kedua adalah menekankan dunia fenomenal klien dengan empati dan pemahaman terhadap klien. Di sini, si terapi memfokuskan pada persepsi diri dan persepsi klien terhadap dunianya. Dan yang ketiga adalah prinsip-prinsip psikoterapi berdasarkan bahwa hasrat,
kematangan psikologi itu, ia berakar pada manusia itu sendiri. Maka psikoterapi itu bersifat konstruktif, di mana dampak psikoterapi terjadi karena hubungan konselor dan klien. Karena hal ini tidak dapat dilakukan oleh seorang klien sendiri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pendekatan klien center. Yang pertama adalah klien dapat bertanggung jawab, memiliki kesanggupan dalam memecahkan masalah, dan memilih perilaku yang dianggap pantas bagi dirinya. Dan yang kedua adalah menekankan dunia fenomena klien center, empati, dan pemahaman terhadap klien. Di sini, si terapi memfokuskan pada persepsi dirinya bahwa si klien dan persepsi kliennya terhadap dunianya itu sendiri. Dan yang ketiga adalah prinsip-prinsip psikoterapi berdasarkan bahwa hasrat kematangan psikologi itu ia berakar pada manusia sendiri, di mana dampak psikoterapik terjadi karena hubungan konselor dan klien. Karena hal ini tidak dapat dilakukan oleh seorang klien itu sendiri. Dan yang keempat adalah efektivitas terapeutik didasarkan pada sifat-sifat ketulusan, kehangatan, penerimaan, non-pasif, dan empati yang akurat. Dan yang kelima adalah pendekatan ini bukanlah suatu sekumpulan teknik ataupun dogma, tetapi berakar pada sekumpulan sikap dan kepercayaan, di mana dalam proses terapi, si terapi dan si klien memperhatikan kemanusiawiannya dan partisipasinya dalam pengalaman pertumbuhan tersebut. Langkah-langkah konseling model client-centered therapy. Yang pertama, konseling memusatkan pengalaman individual. Dimaksudnya di sini, dalam proses konseling ini, seorang konselor dan klien hanya membahas tentang pengalaman individual saja. Yang kedua, konseling berupaya meminimalisir rasa percaya diri yang terancam dan serta menopang eksplorasi diri. Di dalam proses konseling ini, konselor harus bisa mengembalikan kepercayaan diri seperti semula agar tidak terancam lagi. Yang ketiga, konselor membantu menyatakan dan memadukan pengalaman yang sebelumnya ke dalam konsep diri. Di sini, seorang konselor sangat berperan penting karena konselor harus memadukan pengalaman dan menyatakan pengalaman seorang klien sebelumnya sehingga bisa dikuasai oleh seorang klien ke dalam konsep dirinya. Yang keempat, dengan redefinisi pengalaman individual, seorang individual bisa saja mudah dengan menerima orang lain seperti orang yang baru ia kenal. Dengan proses ini, perkembangan klien akan berkembang dengan penuh. Yang terakhir, wawancara. Wawancara ini tujuannya bisa saja untuk mengumpulkan data atau mendapatkan informasi dari klien dan bisa saja mendapatkan hubungan timbal balik. Sekian dan terima kasih.